Cari duit 10 juta pertama dari produk digital, dari bingung mau mulai dari mana, jadi tahu persis cara ngejarnya. Step by step, hari demi hari, dimulai dari hari pertama. Yuk langsung aja ya. Jadi di video kali ini gue akan menjelaskan tentang fondasi terpenting buat teman-teman pelajari pada saat teman-teman mau berjualan produk digital teman-teman pertama kalinya. Jadi ada dua gitu ya, komponen utama yang harus teman-teman miliki. Yang pertama adalah teman-teman harus punya yang namanya adalah blueprint, peta jalan atau kompas atau apapun sebutannya. Intinya adalah teman-teman harus punya plan, set of plan, day by day gitu kan, hari demi hari, step by stepnya itu seperti apa teman-teman harus punya. Itu komponen pertama. Yang kedua teman-teman harus punya yang namanya adalah kalkulator gitu ya. Kalkulator otomatis untuk bisa menghitung gitu ya. Jadi teman-teman pengen punya target finansial berapa? Misalnya teman-teman pengen punya target finansial 10 juta. Nah, teman-teman harus bisa melakukan perhitungannya secara detail gitu ya, supaya teman-teman juga bisa gitu mendapatkan target finansial teman-teman. Jadi teman-teman gitu ya, buat yang baru banget pertama kali berjualan produk digital harus punya dua komponen utama ini gitu ya. Yang pertama adalah blueprint ya atau peta jalan sebutannya. Yang kedua adalah kalkulator. Nah, bentuknya seperti apa gitu? Bentuknya tuh seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah peta jalannya di mana teman-teman nanti akan bisa ya day by day gitu kan, step by step bisa ikutin. Lalu kemudian di sini juga ada ya target finansial kalkulatornya di mana teman-teman bisa membuat gitu ya target finansial teman-teman ya berdasarkan kalkulator yang secara otomatis gitu ya nanti teman-teman bisa gunakan gitu. Jadi teman-teman bisa dapat tahu gitu ya kapan sih gua akan bisa mendapatkan target finansial gua, misalnya mau 10 juta pertama ya udah bisa dihitung secara langsung dengan menggunakan kalkulator yang ada di sini gitu ya. Oke, sebelum gue jelasin dan gue akan demokan cara penggunaan di sini, mungkin kita bisa masuk dulu ke dalam materinya ya. Jadi yang pertama adalah kita start dari fondasi yang paling penting gitu ya. Selamat datang di hari pertama perjalanan Anda. Banyak calon kreator yang gagal bukan karena ide mereka buruk, tapi melainkan karena mereka mencoba memasang atap sebelum membangun fondasi yang kuat. Day one adalah momen di mana kita berhenti menebak-nebak dan mulai membangun strategi yang nyata. Kenapa perencanaan hari pertama begitu krusial? Banyak pemula yang terjebak dalam kerja keras tanpa arah. Gue bikin produk digital capek-capek segala macam, udah nulis segala macam sebanyak-banyaknya pakai AI segala macam, terus dijual, udah melakukan branding, bikin marketing angle yang pas segala macam, tapi mereka nggak punya planning dan mereka itu nggak tahu ya target finansialnya mereka berapa. Jadi akhirnya kerja keras mereka itu kayak cuman kerja keras doang gitu ya. Jadi nggak ada hasilnya gitu kan ya, berusaha aja hustling doang tapi nggak ada hasil outputnya yang nyata gitu ya. Nah, dengan menggunakan punya blueprint ini dan kalkulator ini, semuanya bisa jadi lebih dekat dan kita bisa ngelihat ke dalam bisa melihat projectionsnya ke depannya itu seperti apa dengan jelas gitu ya. Ada blueprintnya juga, kita punya plannya dan juga kita punya projections ya, simulasi projectionsnya gitu ya. Nah, mungkin di sini ada perbedaan segala macam, mungkin teman-teman bisa baca aja sendiri ya. Kemudian berikutnya di sini ada pertanyaan buat teman. Jadi pilih kubu mana nih dalam memulai hal baru? Kamu lebih suka tim planner, merencanakan matang-matang sampai detail terkecil, atau tim eksekutor gitu? Hajar aja dulu rencananya belakangan, yang penting jalan. Tulis pilihanmu di kolom komentar di bawah supaya kita bisa diskusi gitu ya. Jadi itu adalah salah satu fondasinya untuk kita bisa memulai berjualan produk digital gitu ya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam workbooknya atau kompas harian atau peta jalan, blueprint, terserah namanya apa ya. Tapi intinya adalah ini adalah step by step plan di mana teman-teman bisa melakukan eksekusi supaya nggak bingung gitu kan, dari awal sampai akhir bikin produk digital tuh jualannya caranya gimana. Ini step by step plannya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya seringkali kita berhenti di tengah jalan bukan karena tidak punya ide, tapi kita bingung tentang apa yang harus dikerjakan hari ini. Workbook ini dirancang untuk mengubah target besar Anda menjadi sebuah langkah-langkah kecil yang sangat mudah diselesaikan. Workbook ini bukan sekedar daftar tugas biasa, melainkan sistem navigasi untuk menjaga ritme kerja Anda agar tetap stabil ya. Jadi ini adalah set of plans-nya yang bisa teman-teman ikutin pada saat gitu ya mau bikin gitu ya produk digital teman-teman sendiri gitu ya. Namanya adalah workbook. Nah, ini sebenarnya udah gue jelasin ya di video yang berbeda gitu ya, untuk detailnya, cara penggunaannya, dan juga untuk item-itemnya tuh udah ada gue jelasin semua ya. Gue nggak akan mengulang lagi ini ya. Kalau teman-teman mau lihat itu ya mungkin bisa lihat video gue yang lainnya. Terus juga mungkin kalau misalnya teman-teman mau lebih detailnya lagi gitu kan, yang ada di sini itu penggunaannya kayak gimana, tips and tricksnya, cara penggunaan workbook segala macam, bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Itu nanti lebih detail lagi, di situ ada materinya gitu ya, jelas tentang ngajarin tentang gimana sih caranya mengembangkan produk digital sampai laku gitu ya. Terus habis itu bisa scaling sampai 100 juta sebulan segala macam, itu bisa juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin di sini yang mungkin gua bisa highlight yang mungkin juga belum gua jelasin gitu ya. Jadi
pada saat teman-teman udah punya sheet-nya ya di sini, teman-teman bisa pakai ini ya. Mungkin ada juga yang belum ngerti sampai sejauh ini gitu ya. Jadi ini udah dikasih sheet-nya, terkadang mungkin mereka bingung kita mau pakainya mulainya tuh dari mana gitu ya. Ini bisa, sheet ini adalah sebagai template awal. Nah, setelah teman-teman udah bisa punya akses di sini, teman-teman bisa langsung aja klik file, habis itu bisa make a copy untuk bisa dipindahkan ya sheet ini ke dalam Google Drive-nya teman-teman, lalu teman-teman bisa ganti sendiri isinya yang ada di sini tuh, diganti sendiri, catatan diganti, ini statusnya segala macam diganti, pakai punya teman-teman sendiri, tinggal aja make a copy gitu doang. Atau juga misalnya teman-teman bisa juga gitu kan pilih download, habis itu downloadnya mau kemana gitu kan, pakai Excel, open dokumen atau yang seterusnya. Tapi menurut gue yang paling enak adalah kalau misalnya mau pakai komputer lokal aja sebenarnya untuk bisa ngatur strategi segala macam, itu bisa di-download aja pakai Microsoft Excel. Tinggal klik aja gitu kan, kalau suka offline segala macam, ya udah tinggal download aja di komputer, lalu kemudian dari sana ya udah beres gitu kan. Nanti tinggal diubah-ubah sendiri gitu ya. Entah itu segala macam, ada bagian-bagian yang mau status-statusnya mau dirubah, ada mau ditambahin catatan, itu semua bisa dilakukan. Jadi itu yang paling pertama. Workbook-nya ini bisa di-download gitu atau di-copy ke dalam Google Drive teman-teman. Jadi ini bisa customizable gitu ya. Nah, cuman ya kalau misalnya pertama kali akses ke sini otomatis tidak bisa dirubah gitu ya, karena ini template-nya gitu kan. Jadi ini nanti yang bakalan dipakai sama teman-teman yang lain juga gitu. Kalau dirubahnya di sini ya nanti berantakan semua kayak gitu. Oke, so jadi ini yang dimaksud dengan workbook-nya ya. Ada berbagai macam komponen juga, ini sebenarnya udah gue pernah bahas gitu kan. Ya, jadi mungkin bisa cek lagi gitu kan apa materi yang ada di sini ya. Ini 30 Days Digital Product Blueprint Workbook ya. Nanti kalau misalnya teman-teman beli khusus gue yang ini, itu bisa lebih detail di sana gitu ya. Ada tips and tricks segala macam, itu semuanya ada di sini gitu. Nah, terus abis itu di dalam sini juga ada berbagai komponen utama ya. Jadi kita bisa menentukan gitu ya tanggalnya, start date-nya, end date-nya, ini yang paling utama ya. Jadi kita benar-benar tahu kita kapan sih kita mulai dan kapan sih kita berakhir gitu ya. Terus juga kita di sini ada burn down-nya, di mana kita bisa ngelihat secara langsung gitu kan. Kapan sih ini akan berapa lama lagi gitu target gua akan tercapai segala macam, itu semuanya bisa terlihat di dalam burn down chart yang ada di sini. Jadi kita bisa ngelihat secara jelas gitu ya. Kalau misalnya emang ternyata gua lagi sibuk segala macam, gua mau extend nih gitu kan blueprint ini gitu kan, jadi nggak 30 hari gitu, gue sibuk banget soalnya nggak bisa ngerjain ini, ya udah di extend jadi misalnya 40 hari, di extend 50 hari gitu ya. Nanti ini bisa otomatis juga burn down chartnya itu juga akan berubah gitu. Jadi itu ya, kalau teman-teman mau detailnya itu adalah di materi yang 30 Days Digital Product Blueprint Workbook gitu. Oke, terus habis itu sekarang kita lanjut ke dalam materi berikutnya. Nah, ini adalah kalkulator mengubah mimpi menjadi angka. Fondasi keduanya pada saat kita mau berjualan produk digital adalah kita harus punya yang namanya adalah kalkulatornya gitu ya. Kalau kita punya target finansial tertentu, mau 10 juta, 100 juta, mau 1 miliar segala macam, kita harus bisa memproyeksikan gitu kan. Oh, gue maunya berapa? 10 juta, gue maunya 100 juta. Terus caranya gue untuk bisa mendapatkan 100 jutanya tuh gimana gitu kan. Jadi berpikir terbalik gitu ya, dengan cara kita membuat sebuah simulasinya. Nah, dengan menggunakan kalkulator ini, jadi Padahal di sana penjelasannya, jadi banyak pemula merasa takut dengan angka, padahal angka-angka ini adalah bahasa dari bisnis Anda. Kalkulator ini adalah sebuah peta jalan digital yang membantu Anda memvisualisasikan target Anda, target 10 juta pertama Anda secara nyata. Alih-alih hanya berharap jualan laku, kita bisa menggunakan data matematika sederhana agar Anda tahu persis apa yang harus dilakukan setiap harinya. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau lebih detail lagi, itu juga pernah jelasin di dalam 30 Days Digital Product Calculator. Nah, di situ dijelasin segala macam tentang bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Nah, ini juga ada penjelasan singkatnya segala macam, ini bisa dilihat di sini gitu ya. Simulasi harga versus penjualan pembeli dan seterusnya bisa dibaca di sini. Nah, oke, gue balik lagi ya, gue kasih lihat lah ya. Ini yang bagian kalkulatornya. Ini ya. Jadi kita bisa memproyeksikan gitu dengan menggunakan kalkulator ini. Jadi kita udah nggak ngawang lagi kan. Setiap orang punya target finansialnya mereka berbeda-beda. Misalnya target finansial gue misalnya 100 juta, target finansial 10 juta, ada yang target finansialnya misalnya 1 miliar per bulan kayak gitu kan. Ya dengan menggunakan seperti ini gitu ya, sebuah sistem, sebuah simulasi matematis yang logis seperti ini, pada akhirnya kita jadi punya peta jalan yang lebih jelas lagi gitu kan. Gue mau mencapai 1 miliar pertama gue nih misalnya gitu kan. Terus gimana caranya? Ya udah kan gue udah bisa melakukan perhitungan hari demi hari gitu ya. Kira-kira capaian-capaian apa aja yang harus gue kejar. Nah, dengan adanya seperti ini itu bisa semuanya terlihat dengan jelas, dan bahkan kita bisa melakukan proyeksi, kalau angkanya segini artinya gue akan mencapai
berapa penjualan di hari ke berapa gitu kan. Penjualan atau target finansial gue di hari ke berapa. Caranya kayak begitu. Kita bisa ngukur ya secara jelas di sini gitu ya. Kalau untuk detailnya yang ada di sini, daily views itu apaan, daily reach itu apaan, terus ini ada perbedaan antara ads and organic segala macam, price-nya apaan, targetnya apaan, itu teman-teman mungkin bisa lihat lagi materi gua yang ada di sini ya. 30 Days Digital Product Calculator, di situ udah lengkap semua tentang penjelasannya gitu ya. Dan udah ada videonya juga di sana gitu. Oke, so jadi itu ya dua komponen utama atau fondasi utama untuk kita bisa berjualan produk digital. Ya, kita start dari langkah yang pertama, kita start dari hari yang pertama, yaitu adalah kita menggunakan dua komponen utama yang paling penting ini. Lalu kemudian action plan-nya untuk hari ini adalah yaitu kita sudah membedah peta harta karunnya, kalkulator dan juga kompasnya, itu adalah workbook-nya atau blueprint-nya lah ya. Anda sekarang saatnya mengambil langkah pertama yang nyata. Ingat, sebuah rencana hebat tanpa eksekusi hanyalah mimpi di siang bolong. Itu ya. Langkah praktis yang harus Anda lakukan sekarang. Jangan menunda lagi, lakukan 3 hal sederhana ini di hari pertama. Yang pertama adalah buka file blueprint atau bikin kopinya atau download gitu jadi Microsoft Excel. Lalu kemudian jangan hanya disimpan di memori HP gitu atau di memori laptop gitu ya. Buka di sheet-nya dan mulai jelajah setiap barisnya. Ubah bagian statusnya dicoba, ubah di bagian date-nya, start date and end date-nya diganti segala macam gitu untuk bisa melihat oh cara pakai blueprint-nya begini dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi udah dijelasin ya, kunci tanggal start dan tanggal end date gitu ya. Fungsinya adalah supaya kita bisa lebih punya motivasi untuk bisa menyelesaikan 30 days blueprint ini. Balik lagi ya, tujuannya adalah gitu ya. Kalau lo mau hasil yang bagus, gak bisa lo nyantai-nyantai, tidur-tiduran kayak gitu. Gak bisa. Lo harus punya effort, lo harus punya dorongan di sana gitu ya. Sebagus apapun ya, mentor atau siapapun bikin suatu sistem, kalau sistemnya lo gak kerjain sama aja bohong gitu kan. Jadi lo harus punya effort kayak rasa untuk gue mau nih ngerjain ini gitu kan, gue mau nyelesain ini gitu kan. Lo harus punya rasa kayak gitu. Makanya di situ di dalam blueprintnya itu ada start date dan end date. Tujuan adalah untuk bisa kita ngelihat secara holistik gitu kan, bahwa gue harus bisa mencapai target ini di tanggal segini gitu ya. Jadi gue harus kerja keras untuk bisa mendapatkan itu, dan itu bisa juga jadi sebuah goal yang harus kita kejar gitu. Jadi ada rasa nggak enak untuk bisa kalau misalnya kita males-malesan kayak gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya ada ketiga adalah simulasi target di kalkulator. Itu kita bisa juga ganti-ganti segala macam gitu ya. Balik lagi untuk bisa mensimulasikan gitu ya, projections kita ke depannya, target finansial kita mau berapa nih, mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar. Balik lagi, setiap orang punya target finansialnya beda-beda. Ada yang 50 juta, ada yang 70 juta, ada yang 30 juta ya. Itu bebas, bisa diatur semua, dimasukkan ke dalam kalkulator ini, semuanya akan otomatis dihitung gitu ya sama kalkulator ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing lagi gitu ya. Paling itu aja ya yang bisa gue sampaikan untuk hari pertama untuk bisa mendapatkan 10 juta pertama dalam 30 hari dari produk digital gitu ya, atau 30 days digital product blueprint gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ngelihat video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus kalau teman-teman mau ngobrol lagi sama gue, di situ ada website gue juga, Agung Sundoro ya. Oke, thanks for nonton. Oke, bye.